Faslun fi niyati hali ta'allum. Pasal menjelaskan tentang niat dalam mencari ilmu. Summa labudda lahu min niyati fi zamani ta'allumil ilmi idzin niyah. Orang yang menuntut ilmu pada waktu belajar harus berniat, karena niat itu merupakan pokok dari segala hal. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadisun sahih, hadis ini sahih. Maka bagi kita yang sedang menuntut ilmu agama, yang sedang memperdalami daripada ilmu agama, maka perlu bagi kita untuk niat di dalam mencari ilmu agama. Karena apabila kita tidak niat di dalam menuntut ilmu, maka dari setiap belajarnya kita, maka itu menjadikan sia-sia. Apapun yang kita lakukan tidak didasarkan dengan niat, maka yang kita lakukan itu sia-sia. Seandainya kita melakukan ibadah puasa tapi kita tidak niat, maka puasanya dianggap sia-sia. Kita melakukan sedekah tanpa niat, maka sedekah kita sia-sia. Kita melakukan amalan saleh tapi tidak dibarengkan dengan niat, maka amalan yang kita lakukan maka dianggap sia-sia. Karena tidak diniatkan ibadah atau dia berbuat amal tidak dibarengkan dengan niat. Maka niat itu sangat penting dan perlu wajib bagi setiap orang yang sedang melakukan ibadah. Karena niat itu merupakan matiyatun, merupakan kendaraan. Niat adalah merupakan kendaraan untuk mensampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amali yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bi su'in niyyah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kam min amali yutasawwaru bi surati amali dunya. Berapa banyak orang melakukan sebuah amalan dunia bi husni niyah, karena dia niatnya itu baik, karena niatnya itu baik. Min amalil akhirah, kata Nabi, maka amal tersebut menjadi sebuah amalan akhirat, menjadi pahala akhirat. Maka jika kita melakukan sebuah amalan dunia, jika niat kita baik, maka amalan tersebut menjadi amalan akhirat. Contoh, ibu
melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan dunia. Ibu ngepel, ibu nyapu, ya, atau ibu melayani suami, ya, menjamu tamu, dan ibu di dalam hati meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niat-niat yang baik, maka perbuatan yang kita lakukan yang mana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan duniawi, apabila kita meniatkan akhirat, maka akan menjadi sebuah amalan akhirat. Kita masak, kita ngurusin anak, ya, atau kita melakukan hal-hal yang lainnya, ya, ngepel, nyapu, ya, kerja, kita niatkan ibadah, maka menjadikan sebuah amalan akhirat. Padahal dia bentuknya merupakan amalan dunia, ya, merupakan bentuk amalan dunia. Maka jadilah amal tersebut menjadi amalan akhirat. Itulah niat yang dinamakan niat matiyatun, merupakan kendaraan untuk mensampaikan kita kepada Allah. Walaupun kita belum melakukannya, maka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Apalagi kita melakukannya, mengerjakannya. Contoh, kita niat ingin sholat duha, tapi hanya sebatas niat, enggak kesampaian kita melakukan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya, ya, satu kebaikan pahala niat sholat duha. Itulah keistimewaan daripada niat, ya. Betapa pentingnya niat, ya. Kita mengandalkan ibadah mana yang diterima kita nggak tahu, betul nggak? Ibadah yang kita lakukan, ya Allah, nggak ada yang kita tahu ibadah mana yang diterima. Kita hanya berharap kepada Allah dari setiap ibadah yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun diterima atau tidaknya kita tidak tahu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui daripada diterima atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Maka perlu yang namanya niat, karena niat ini, ya, sangat penting dan wajib hukumnya. Apabila ibadah tidak dibarengkan dengan niat, maka ibadah tersebut tidak sah. Seperti sholat tanpa niat tidak sah, hanya gerak aja gitu tanpa niat nggak sah. Puasa begitu juga, tanpa niat nggak sah. Jadi niat itu harus dan wajib, ya. Maka yang belum niat, makanya kita sering dituntun nawaitu, barusan yang kita baca, nawaitu ta'alluma, saya niat belajar dan mengajar, wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira, dituntun itu.